Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lestari Salsabila dari Prodi Gizi FKM Unsri. Kali ini saya akan mengedukasi kalian mengenai pemberian tablet tambah darah. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu anemia. Jadi, anemia ini adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Nah, ibu hamil yang menderita anemia itu Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter, sedangkan pada remaja perempuan itu Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Lalu, bagaimana sih kondisi anemia di Indonesia? Jadi, Indonesia ini merupakan negara dengan kasus anemia dengan tingkat yang cukup tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan 2018, terlihat adanya tren peningkatan prevalensi anemia pada remaja. Pada tahun 2018, terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini berarti bahwa terdapat kurang lebih 7,5 juta remaja Indonesia beresiko untuk mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, serta rentan terhadap penyakit infeksi. Lalu, apa saja ya gejala anemia? Jadi, orang yang menderita anemia itu punya gejala seperti lemas dan mudah lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, nafas pendek, dan juga nyeri dada dan kaki. Lalu, ada juga yang diketahui sebagai 5L. Apa ya 5L? 5L itu adalah lemas, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Terus, apa hubungan anemia ini dengan pemberian tablet tambah darah? Jadi, tablet tambah darah ini mengandung zat besi dan asam folat yang penting untuk membantu pembentukan sel darah merah, sehingga dapat melindungi dari anemia. Nah, siapa saja ya yang perlu diberikan tablet tambah darah? Yaitu remaja putri dan juga ibu hamil. Kenapa remaja putri perlu diberikan tablet tambah darah? Karena remaja putri ini mengalami menstruasi. Remaja putri banyak kehilangan darah saat mengalami menstruasi. Lalu, kebutuhan zat besinya meningkat. Remaja putri yang mengalami masa pubertas mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat, serta terjadi diet yang kadang keliru di kalangan remaja putri. Lalu, pemberian tablet tambah darah ini meningkatkan konsentrasi, kemampuan belajar, semangat, dan juga produktivitas. Selain itu, pemberian tablet tambah darah juga mencegah remaja putri menjadi ibu hamil yang anemia. Terus kenapa ya ibu hamil juga diberikan tablet tambah darah? Nah, hubungan ibu hamil dengan tablet tambah darah ini, hampir semua kebutuhan nutrisi ibu hamil meningkat ketimbang sebelum hamil. Peningkatan ini berhubungan dengan perubahan tubuh ibu, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dalam kandungan. Inilah kenapa ibu hamil dianjurkan untuk minum obat tambah darah dalam bentuk tablet atau pil, guna mengoptimalkan asupan zat besi harian. Terus, bahayanya anemia untuk ibu hamil ini apa ya? Nah, bahaya anemia ini selama kehamilan bisa terjadi abortus, persalinan prematur, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, dan juga bisa terjadi ketuban pecah dini. Anemia ini berbahaya juga pada masa nifas karena beresiko meningkatkan pendarahan postpartum, pengeluaran ASI berkurang, mudah terjadi infeksi mamai. Selain itu, anemia juga memiliki bahaya terhadap janin, yaitu dapat terjadi abortus, kematian intrauteri, risiko prematur dan berat bayi lahir rendah atau BBLR, mudah terjadi infeksi, serta mengakibatkan intelijensi yang rendah. Pada saat persalinan, anemia dapat mengakibatkan gangguan kekuatan mengejan, beresiko terjadi postpartum sekunder, dan juga terjadi atonia uteri. Jadi, setiap remaja putri dianjurkan mendapat 48 kapsul untuk 1 tahun, dan disarankan minum 1 tablet per minggu selama 1 tahun. Terus bagaimana ya aturan minum tablet tambah darah yang baik? Nah, yang pertama, minum tablet tambah darah dibarengi dengan jeruk, agar penyerapan zat besi dalam tubuh dapat berjalan dengan baik, atau paling tidak dengan air putih. Gejala sampingan ringan seperti perut tidak enak, mual, dan susah buang air besar, serta tinja berwarna hitam tidak membahayakan.
Lalu, sebaiknya diminum setelah makan malam disertai dengan buah-buahan untuk membantu proses penyerapan, karena kandungan vitamin C dalam buah dapat membantu penyerapan zat besi. Lalu, jangan diminum bersama susu, teh, kopi, dan juga tablet kalsium, karena hal ini bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Dan, apabila terjadi perubahan warna pada tablet tambah darah, maka jangan diminum. Dan, jangan lupa untuk tutup rapat setelah dibuka. Terima kasih. Tablet tambah darahnya diminum secara rutin ya.